Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur cerita rakyat, kata arkais atau kuno, gaya bahasa, dan konjungsi. Unsur dalam cerita rakyat adalah sebagai berikut. Satu, unsur intrinsik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Mari kita membahas satu persatu. Tema. Dari unsur intrinsik dulu ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang bisa membangun cerita dari dalam. Nah, jadi kan unsur intrinsik ini dari dalam, maksudnya itu dari desa tersebut gitu. Maksudnya dari salah satu desa gitu, bukan dari luar desa. Nah, kita bahas lagi selanjutnya yaitu tema. Tema yaitu pokok pikiran yang digunakan sebagai dasar pengarang ide, pokok permasalahan, dan pokok pengarang itu. Terus alur merupakan jalannya cerita, rangkaian dari suatu peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab dan akibat. Pada umumnya alur ada 3 macam. Yang pertama ada alur mundur. Alur mundur ini suatu peristiwa yang diceritakan kembali. Terus ada alur maju. Alur maju adalah suatu peristiwa-peristiwa yang disajikan dengan cara berurutan dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya. Terus yang ketiga ada alur gabungan. Jadi alur gabungan ini ialah alur gabungan dari alur maju dan mundur. Nah, kita lanjut, ada latar. Latar juga dibagi menjadi tiga latar ya. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat adalah lokasi atau pembangunan fisik yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam teks cerita rakyat. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu ialah waktu atau masa tertentu terjadinya suatu peristiwa. Jadi waktu peristiwa itu kapan, misalkan seperti itu. Terus ada latar suasana. Latar suasana ini adalah unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan yang timbul sendirinya dengan jalannya cerita. Suatu cerita akan menjadi menarik apabila karena berlangsung di dalam suasana tertentu, misalkan suasana sedih, senang, terharu, gembira, seperti itu. Lanjut ada tokoh dan penokohan. Penokohan adalah suatu lukisan watak dari pelaku atau cara dari pengarang menggambarkan sifat atau watak dari seorang tokoh. Tokoh ini bisa ditunjukkan pada orang atau si pelaku cerita. Sedangkan penokohan adalah sikap kualitas dari pribadi sang tokoh. Terus ada fungsi dari penampilan tokoh ini dalam suatu cerita. Tokoh juga dibedakan menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ada protagonis yaitu tokoh yang berfungsi memberikan empati, simpati, dan melibatkan diri secara emosional ya pada tokoh tersebut. Tokoh yang disikapi demikian tersebut disebut dengan tokoh protagonis ya, atau yang mempunyai sifat baik. Terus ada ada antagonis ya. Antagonis merupakan suatu tokoh yang berfungsi untuk menimbulkan suatu konflik atau pembuat masalah lah. Seorang ya intinya itu orang yang jahat ya gitu. Dan juga berposisi terbalik dengan tokoh protagonis itu. Yang tadi kan
Protagonis ini bersifat baik dan antagonis ini bersifat jahat gitu. Terus ada sudut pandang ya. Sudut pandang ini kedudukan dari seorang pengarang di dalam cerita atau cara pandang pengarang. Setiap pengarang mempunyai sudut pandang cerita yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sudut pandang orang pertama, misalnya saya atau aku. Ada yang menggunakan sudut pandang dari orang kedua, misal kau atau kamu. Dan ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya dia, ia, atau bisa juga nama orang gitu. Terus ada yang terakhir ada amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pendengar atau pembaca gitu ya. Lanjut yang kedua, ini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita atau sastra, tapi turut menentukan bentuk dan isi dari suatu karya atau cerita. Nah, jadi unsur ekstrinsik ini unsur dari luar gitu. Unsur ekstrinsik cerita yang yaitu sebagai berikut ya, ada biasanya ada politik, agama, aliran, moral, sejarah, fisiologi, sosial budaya dan lain sebagainya. Intinya unsur ekstrinsik ini unsur dari luar desa gitu. Mungkin kan biasanya kan cerita rakyat ini kan berasal dari desa-desa tertentu gitu. Selanjutnya ada gaya bahasa dan konjungsi. Gaya bahasa ya atau majas. Penggunaan gaya bahasa dalam hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Jadi ada ada beberapa gaya bahasa atau majas yang sering digunakan dalam hikayat. Yang pertama ada antonomasia. Antonomasia ini mempunyai arti penggunaan sebuah cerita untuk menggantikan nama diri, gelar resmi, dan jabatan. Contohnya ini contohnya itu seperti yang mulia tak dapat menghadiri pertemuan ini. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Yang kedua ada metafora. Metafora adalah analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Contohnya itu bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cindera mata juga bisa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Contohnya itu kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga hampir meledak aku. Nah, itu kan berlebihan gitu. Nah, yang keempat ada perbandingan atau simile. Perbandingan atau simile ini merupakan gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Contoh katanya itu seperti contohnya itu ya itu seperti itu tuh contoh katanya. Terus ada laksana, terus ada bagaikan. Lanjut ada konjungsi. Konjungsi ini kata penghubung. Konjungsi yang digunakan dalam hikayat menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian dalam menceritakan peristiwa atau alur. Contohnya itu pada, sebelum, lalu, ketika, selanjutnya. Lanjut ada kata arkais atau kuno gitu ya. Ini merupakan karya sastra, bukan karya sastra ya, cerita. Artinya ini usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Jadi ceritanya itu
udah kuno lah, udah dari zaman dahulu kala gitu. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tidak semua kata dalam hikayat dapat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang gitu. Biasanya kata-kata yang belum dimengerti gitu, belum masuk di KBBI, kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut sebagai kata arkais. Nah, seperti itu. Di sini ada simpulan dari tadi yang dibahas. Ada unsur dalam cerita rakyat ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Terus ada gaya bahasa dan konjungsi. Terus ada kata arkais. Tugas yang pertama, kerjakan soal di file Word yang kemarin saya kirimkan. Soal ada 10, kerjakan ditulis tangan lalu dipoto lalu dikirimkan. 2, carilah cerita rakyat atau hikayat lalu ceritakan kembali menurut pemahaman Anda. Jadi poin pertama ini, kalian kan saya udah mengirim file Word itu di Google Classroom, kan di sana ada 10 soal ya. Kalian kerjakan, ditulis tangan ya seperti biasa, di foto lalu dikirimkan di Google Classroom. Poin kedua ada kalian cari cerita rakyat ya. Kalian bisa cari di internet atau ya macam ya intinya itu internet lah. Entah kalian menggunakan Google Chrome atau lainnya gitu. Yang penting Anda paham, terus Anda menceritakan kembali ini ya secara singkat saja gitu. Sinopsisnya Anda bisa membuat sinopsisnya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.